Mbak Bu Eva. Waalaikumsalam. Bu Dian, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan ya? Alhamdulillah luar biasa. Walaupun banyak yang kalau akhir-akhir ini banyak yang sakit anak-anak itu juga. Tapi tetap semangat untuk kita sebagai seorang guru. Iya, tetap semangat. Ngomong-ngomong, kenapa nih kok ngajak ngobrol kali ini? Mungkin ada yang mau dibahas, mungkin ya mau diobrolkan mungkin. Dian? Bu Eva, ini masalah anak-anak itu yang dulu itu ceritanya begini dulu nggih. Dulu itu di sekolahan saya itu ada 2 rombel semua. Kemudian ada gedung yang roboh, sudah tidak bisa untuk digunakan. Kemudian yang kelas-kelas yang sekiranya lebih sedikit itu digabung. Walaupun lebih sedikit untuk yang kelas kami, tapi jumlahnya itu sekitar 38 kalau tidak 38 siswa. Ya, jadi satu kelas dengan dua guru bergantian seperti itu. Jadi agak kurang kondusif lah kalau menurut saya. Walaupun juga berjalan seperti biasa, saya merasa saya mengajar juga ini menyampaikan ke anak, kemudian memberikan masukan, bahkan seperti pembelajaran diferensiasi itu sudah saya terapkan. Namun saya merasa ada yang kurang begitu. Ketika saya menyampaikan kegiatan pembelajaran karena banyaknya siswa, kemudian meja kursi yang ada di kelas yang roboh itu kan dimasukkan semua ke kelas-kelas itu nggih, sehingga menyita tempat. Akhirnya yang ruangan itu menjadi lebih sempit demikian. Jadi anak-anak itu kelihatan kayak jebol seperti itu Mbak Eva. Jadi saya merasa kurang maksimal aja. Walaupun kelihatannya anak aktif, tapi saya merasa kurang maksimal seperti yang saya sampaikan ketika kelas kami terpisah. Jadi saya hanya mengaku itu 20 siswa. Jadi itu bisa berjalan dengan efektif. Tapi ketika saat ini saya merasa kurang seperti itu, Mbak Eva. Oh gitu ya Mbak ya. Tadi emang ini ya karena kekurangan sarana prasarana atau fasilitas belajar sehingga pembelajaran yang dirasakan oleh Bu Dian itu kurang kondusif gitu ya, kayak gitu. Jadi kurang optimal. Nah, dari percakapan kita nanti Bu Dian, kira-kira itu apa sih yang ingin Bu Dian dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya ingin sebagai seorang guru Mbak Eva bisa memberikan atau menyajikan pembelajaran yang semaksimal mungkin, maksudnya yang bermakna. Jadi yang membekas untuk anak ketika anak itu belajar itu tidak hanya hasil yang kita dapat, tapi prosesnya juga mereka dapat. Walaupun dengan keterbatasan itu tadi, maksudnya mungkin tempatnya yang sempit, kemudian cara prasarananya juga menumpuk, kelihatannya sangat maksudnya kurang gitu. Saya ingin agar anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan potensi mereka seperti itu. Bagus sekali loh Bu Dian itu cita-citanya ya. Walaupun sebenarnya kan pembelajaran yang disampaikan itu sudah efektif tuh ya, kayak pembelajaran menerapkan pembelajaran yang diferensiasi, terus kemudian anak-anak juga sudah aktif. Nah, untuk capaian saat ini Bu Dian, dengan keadaan kondisi yang mungkin dirasa Bu Dian tadi masih kurang optimal tadi itu karena kurang kondusif sarana prasarananya, itu pembelajaran yang sekarang dicapai itu kira-kira sudah kalau di rank itu 1 sampai 10 itu sudah sampai tingkat keberapa Bu Dian? Kalau dulu sebelum gabung itu mungkin di angka 6 atau bisa jadi 7 Mbak, tapi untuk yang sekarang 6 pun itu saya rasa sulit untuk itu. Gitu. Nah terus seumpama nih
kalau kita nanti itu ada kayak ide atau permasalahan itu mungkin bisa teratasi kayak gitu, inginnya Budian itu capaiannya itu seberapa besar gitu ya, biar maksimal yang dikatakan Budian tadi, agar pembelajaran maksimal itu yang diinginkan sampai seberapa persen kayak gitu persennya mungkin. Kalau persen mungkin cukuplah di 80% gitu, jadi untuk kapasitas anak-anak, karena tingkat tingkat daya tangkap anak itu kan berbeda. Karena kemarin itu kelas A dan kelas B itu memang dikualifikasikan, itu A itu memang kelas yang ibaratnya merintis kelas-kelas yang excellent. Kemudian yang B itu kelas-kelas yang memang punya karakter yang sedikit terlambat seperti itu. Nah, ketika gabung antara A dan B itu menjadi suatu kesenjangan seperti itu. Jadi saya hanya menargetkan kalau misalnya itu 80% atau angka 8 misalnya, itu menurut saya sudah cukup baik sekali. Jadi inginnya itu nanti ada ketercapaian hasilnya itu bisa sampai 80% ya. Walaupun di awal tadi dirasakan Budian itu ada gap gitu ya, antara dua kelas yang awalnya berbeda terus digabung gitu ya, jadi ada kayak kesenjangan kayak gitu. Nah, menurut Budian kira-kira kiat mengajar yang seperti apa sih yang biar kesenjangan itu bisa merata ke anak-anak, biar pembelajaran itu yang dirasakan tadi kan biar lebih bermakna gitu ya. Itu kiat-kiatnya mungkin atau langkah-langkahnya yang ingin Budian akan lakukan itu seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Kalau menurut saya pribadi, maksudnya untuk kiat-kiatnya itu mungkin lebih memberikan ruang maksudnya memberikan ruang ke siswa bereksplorasi, baik itu nanti yang memiliki kecerdasan lebih tinggi ataupun yang memiliki tingkat kelambatan, dan mereka bisa bergabung seperti itu. Jadi yang misalnya ada kayak kelas saya kayak gitu loh, lebih melengkapi yang lebih melengkapi yang kurang, yang menerima seperti itu. Kemudian mungkin juga ada terbesit dalam pikiran saya bagaimana jika karena ini masih dalam pemikiran, seperti meja kursi yang tertutup di belakang itu saya alihkan ibaratnya seperti itu, tapi kondisinya memang tempat belum ada seperti itu. Tapi gimana ya Mbak, maksudnya saya masih mencari-cari caranya bagaimana ya seperti itu. Atau bisa kadang-kadang saya beri keleluasaan misalnya belajar di luar kelas, tetapi kan tidak bisa setiap hari seperti itu. Setiap hari harus di luar kelas. Kelas itu kelihatannya anak-anak juga respect sekali, maksudnya semangat seperti itu. Gitu ya. Jadi yang sudah selama ini yang ingin dikerjakan itu selain pembelajaran untuk meningkatkan daya eksplorasi anak itu, sudah anak-anak itu dibawa ke luar kelas gitu ya. Namun ternyata itu mungkin dibutuhkan kadang itu juga di dalam kelas. Terus yang dikatakan Budian tadi itu kan tentang bangku-bangku yang menumpuk gitu ya, yang itu kan mungkin dikatakan tadi agak mengurangi keluasan dari anak-anak ketika ada di dalam kelas gitu ya. Mungkin fokus dua dulu ini aja Budian ya, kayak gitu. Atau mungkin ada cara lain Budian selain mengajak anak keluar, terus mungkin ada cara-cara kiatnya agar bangku-bangku yang tidak terpakai itu bisa dikeluarkan gitu. Mungkin ada cara yang lain mungkin Budian ya. Kalau misalnya ini, tapi saya
ini Mbak, maksudnya sopan nggak sih gitu loh. Misalnya kita buat seperti apa ya, tempat duduk yang di atas, kemudian diberi karpet, dan anak-anak itu kita duduk di situ, kemudian bisa sambil baca. Kita buat sedemikian rupa jadi kayak yang kursi meja itu ditata kayak panggung itu loh. Bagus itu ya sebenarnya. Cuma ini maksudnya kalau kita sebagai orang Jawa kadang-kadang lu kok gak sopan seperti itu kan. Berarti mungkin kalau kayak mungkin kalau hal seperti itu, idenya seperti itu ingin Budian sampaikan ke siapa mungkin ya, agar bisa yang numpuk itu bisa menjadi aksesoris kelas kayak gitu ya. Mungkin ada yang pihak lain yang harus membantu pendapat panjenengan kayak gitu Budian. Dari ketiga option tadi ya, seperti itu. Melibatkan siapa ngoten. Untuk kayak memberi sebuah perizinan kayak. Kalau itu saya pikir tetap di kepala sekolah. Cuma maksudnya boleh nggak sih seperti itu? Kalau misalnya anak-anak nanti apa enggak nanti justru itu menjadi kayak apa ya, semacam anak-anak itu semakin bebas seperti itu, bertingkah seperti itu loh, naik turun, yang di bawah, yang di bawah, yang di atas, seperti jlok-jlokan. Nah, kalau bahasa Jawa kan jlok-jlokan kayak gitu, nanti bahaya nggak sih seperti itu? Mungkin kalau kepala sekolah belum pernah saya matur. Gitu ya. Mungkin kalau menurut Mbak Dian agar menghindarkan perspektif negatif kayak gitu ya tentang desain kelas, terus biar tidak terlihat mungkin bangku atau meja-meja itu seperti meja yang biasanya difungsikan untuk menulis kayak gitu, terus kemudian hari itu dijadikan seperti panggung, tempat pojok literasi dan sebagainya, itu kira-kira gimana gitu ya Budian ya, agar menghilangkan image negatifnya kayak gitu. Mungkin ada caranya mungkin yang ingin dilakukan yang sudah terbersih mungkin. Ya seperti tadi yang saya sampaikan Mbak, untuk menutup meja kursi kan ada semacam karpet gitu. Nah, saya stick gitu di kelas itu yang tidak terpakai, yang dulunya itu memang untuk kegiatan seperti itu kan sekarang sudah tidak terpakai. Nah, itu bisa ditutup, kemudian diberi kalau ada kan itu yang di belakang ada meja, ada kursi seperti itu kan seperti anak tangga seperti itu loh. Maksud saya jadi kayak kita ada anak tangga, mungkin di sela-sela itu kita berikan buku-buku. Nah, kayak yang didesain di apa ya, rumah minimalis itu kan seperti itu ya Mbak. Maksudnya ada tangga, di sampingnya ada buku, kayak kelihatannya asik gitu. Kalau di perpustakaan kampus-kampus itu mereka belajar sambil duduk, sambil ngobrol, yang di atas, bawah, tapi kondusif seperti itu. Oh iya, berarti 3 langkah itu sebenarnya bisa saja dilakukan agar pembelajaran di kelas maupun eksplorasi di luar itu bisa terkondisi dengan baik kayak gitu ya. Nanti tinggal langkah penerapannya nih Budian itu untuk menghilangkan image dan sebagainya itu terkait dengan tadi ya perizinan kepala sekolah seperti itu. Nah, kira-kira nih Budian, 3 langkah itu kapan sih inginnya dieksekusi ya gitu? Mungkin menunggu minggu depan Mbak Eva, karena hari besok itu hari Sabtu itu biasanya kepala sekolah itu di sekolah lain, maksudnya kan mendobel ya. Itu hadirnya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu di sekolah Mantingan. Jadi mungkin hari Senin saya bisa matur, bisa bilang ke kepala sekolah boleh enggak sih untuk melakukan itu agar kegiatan pembelajaran saya itu lebih mengena ke anak-anak, itu lebih suka daripada berjubel ramai kemudian seperti
gimana seperti tidak seperti yang kemarin yang awal saya lakukan seperti itu kan, itu dari 2 kelas menjadi 1 kelas gitu ya. Iya, bagus. Nah, tadi kan selain kepala sekolah nih, kira-kira ada nggak pihak lain yang bisa mengawal gitu ya tentang cita-cita Budian tadi agar mungkin terciptanya 80% pembelajaran itu lebih maksimal atau lebih kondusif tadi? Mungkin ada pihak lain yang mungkin mengingatkan atau membantu gitu, Budian? Kalau pihak lain saya rasa teman-teman gitu ya. Jadi kadang-kadang kita saling ngobrol, kemudian mengeluarkan bagaimana sih kita mengatasi anak didik kita, bagaimana sih kita melakukan kegiatan pembelajaran yang ini sulit disampaikan seperti itu. Mungkin giliran saya yang gantian mengeluh, menyampaikan seperti itu. Iya, Budian ya. Jadi teman-teman itu yang akan nanti mengingatkan dan membantu rencana pelaksanaan dari yang Budian ciptakan atau harapkan kayak gitu. Nah, Budian, untuk bisa tahu nih ketercapaian tadi yang 80% itu kira-kira bisa diceritakan kembali nggak ke saya kayak gitu kalau sudah ada hasilnya? Tentu saja Mbak Eva, karena itu kan good news ya kalau misalnya itu memang tercapai. Kalaupun belum tercapai, ibaratnya masih ada kendala, tentu saja saya akan ini ngobrol dengan penjenengan karena enak ngobrolnya dengan penjenengan itu. Iya, saya jadi juga kita senang bisa sharing. Iya. Budian. Saya lega, maksudnya bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pemikiran saya seperti itu. Ya. Sebelum saya melangkah ke actionnya. Jadi kira-kira untuk kayak resume dari pembicaraan kita kali ini, mungkin Budian bisa sampaikan lebih ulang agar saya juga bisa lebih mengetahui tentang inspirasi panjenengan yang mungkin bisa saja nih saya terapkan di kelas saya kayak gitu. Mungkin resume dari percakapan kita kali ini, Budian. Yang saya dapat hari ini, apa yang menjadi pemikiran saya lebih terbuka Mbak Eva. Jadi dari pembelajaran saya yang sebetulnya sudah berjalan seperti biasa seperti itu, karena saya merasa kurang dengan space tepatnya itu yang menjadi berkurang karena ada bangku, kursi yang tidak terpakai kemudian diletakkan di belakang. Nah itu bisa saya menjadikan sebuah desain pojok baca dengan tema seperti tadi kayak anak tangga pojok baca seperti itu. Saya rasa itu kemudian bisa berkoordinasi dengan teman-teman bagaimana cara mendesainnya, karena di salah satu teman itu ada yang ada yang kreatif Oke, itu Budian ya, bisa dimanfaatkan tentang kekreatifan teman atau rekan. Baik Budian, mungkin karena saya terburu-buru hari ini juga ada kegiatan coaching lainnya, mungkin kita cukupkan di sini, boleh ya Budian ya? Nanti lain hari kita ketemu lagi gitu. Oke Budian, semoga sukses tentang cita-citanya membangun kelas yang maksimal, yang potensi memunculkan potensi semua anak dan memberikan pembelajaran yang bermakna. Baik, saya duluan ya Budian ya. Nanti kita ketemu lagi calling-calling ya untuk hasilnya ya Budian. Oke. Baik, dadah Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.